Sayangnya publik kita masih banyak yang terpukau oleh kesan, bukan isi. Ini yang dimanfaatkan. Mereka tidak sedang membuka tabir kebenaran. Mereka sedang menutup fakta dengan tirai opini yang bising. Ironisnya, pihak yang mengklaim memperjuangkan keterbukaan malah alergi terhadap proses klarifikasi terbuka. Pihak yang mengusung label anti-kriminalisasi justru ingin mengubur salah satu instrumen hukum yang paling objektif. Dan yang lebih menyedihkan, mereka membawa nama aktivis dan akademisi seolah itu jaminan moral. Padahal isinya lebih mirip kampanye terselubung. Ingat, keadilan bukan hanya soal hasil akhir, tapi soal komitmen terhadap proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika proses itu dimusuhi hanya karena hasilnya tidak sesuai narasi mereka, maka yang mereka perjuangkan bukan keadilan. Itu adalah pembenaran terhadap prasangka pribadi yang dibungkus dalam klaim intelektual. Maka publik harus lebih cerdas. Jangan biarkan kita dijadikan alat propaganda oleh pihak-pihak yang gemar menuduh tapi takut membuktikan. Jangan beri ruang bagi mereka yang memuja opini tapi mencaci fakta. Karena di tengah gaduhnya demokrasi digital ini, suara paling keras bukan selalu yang paling benar. Jika kita ingin melihat Indonesia tetap berdiri di atas hukum, bukan di atas opini, maka kita harus menolak cara-cara manipulatif seperti ini. Kita harus dorong transparansi, bukan alergi terhadap proses. Kita harus jaga marwah akademik, bukan gunakan gelar untuk menyerang kebenaran ilmiah. Dan kepada mereka yang merasa menjadi penjaga kebenaran, beranilah berdiri di atas data. Kalau tidak, jangan heran kalau nanti sejarah mencatat kalian sebagai bagian dari keramaian, bukan pencerahan. Karena pada akhirnya sejarah tak menulis berdasarkan siapa yang paling ramai berteriak di media. Sejarah mencatat siapa yang berdiri konsisten pada prinsip, siapa yang bersedia mempertaruhkan ego demi fakta, dan siapa yang rela dicemooh demi menjunjung kejujuran intelektual. Dan sayangnya dari sikap Roy Suryo DKK hari ini, yang tampak bukan keberanian moral, melainkan kalkulasi politik murahan. Coba perhatikan narasi mereka, semuanya dibungkus atas nama anti-kriminalisasi. Tapi ironisnya, justru merekalah yang coba mengkriminalisasi proses hukum resmi hanya karena tak sesuai dengan selera politik mereka. Lucu bukan? Mereka teriak soal demokrasi, tapi panik ketika hukum berbicara. Mereka bicara soal transparansi, tapi gamang ketika bukti muncul. Lalu dengan wajah sok intelek, mereka lemparkan keraguan pada hasil uji forensik tanpa bukti tandingan. Itu bukan keberanian, itu kepanikan terselubung. Dan lebih tragis lagi, mereka ingin publik ikut terseret dalam kepanikan itu. Mereka ingin rakyat percaya bahwa lembaga resmi negara seperti Bareskrim tidak bisa dipercaya, bahwa setiap produk institusi negara harus dicurigai, dan bahwa satu-satunya kebenaran hanyalah versi mereka. Ini adalah bentuk delusi publik yang sangat berbahaya. Sebab bila dibiarkan, ini akan menciptakan masyarakat yang alergi pada hukum dan mabuk oleh teori konspirasi. Bayangkan bila setiap kali ada keputusan hukum, lalu segelintir orang bisa membatalkannya hanya dengan jumpa pers dan tanda tangan petisi. Lalu untuk apa ada pengadilan? Untuk apa ada laboratorium forensik? Untuk apa kita membayar institusi negara? Apakah semua harus diserahkan kepada Roy Suryo dan tim anti-kriminalisasi yang tiba-tiba merasa jadi jaksa, hakim, dan ahli forensik sekaligus? Kalau mereka betul-betul peduli pada kebenaran, seharusnya mereka ajukan uji banding ilmiah. Dorong keterlibatan forensik internasional. Hadirkan lembaga tandingan yang kredibel. Tapi itu tidak mereka lakukan. Karena mereka tahu, narasi yang mereka bangun selama ini akan ambruk jika berhadapan dengan fakta. Jadi satu-satunya cara bertahan adalah dengan menyerang prosesnya, bukan isi dari hasilnya.